Sore, Kak. Nah, langsung Ya, ya kita mulai kayak wawancaranya ini. Jadi, topik kali ini tuh membahas tentang COVID-19. Apalagi COVID-19 ini sekarang kan berpengaruh besar kan ya, sampai dengan keadaan kita saat ini. Di sini tuh aku mau tahu gitu loh, pendapat kakak terlebih dahulu mengenai COVID-19. Apa sih kayak COVID-19 itu, terus dampaknya itu bagaimana sih di dunia pendidikan saat ini? Nah, sebelumnya Koko juga bisa perkenalkan diri dulu gitu. oke. Jadi COVID-19 itu singkatan dari Coronavirus Disease 2019 karena terjadi di tahun 2019. Nah, pendidikan itu memang adalah salah satu faktor yang terpukul juga oleh disease ini, wabah penyakit ini. Banyak perubahan yang terjadi dalam kurang dari 1 tahun, di mana kita tahu biasanya perubahan-perubahan besar itu ngambil waktu itu relatif lama biasanya. Tapi karena hal wabah penyakit ini kita semacam terpaksa dan memang tidak ada jalan lain selain kita harus melaksanakan pendidikan sektor pendidikan ini secara online, secara daring, ya kan? Kakak tahu nggak kayak mengenai kondisi penanganan COVID di lingkungan, apalagi yang di Surabaya ini, atau ya, pengalaman sendiri gitu dengan COVID-19 ini? Oke, penanganan virus corona di setiap daerah itu menurut saya setiap bulannya itu harusnya ada update-update yang besar. Nah, tapi karena saya sudah lama tidak mengikuti update, jadi saya bisa menceritakan tentang 3 bulan lalu ya. Untuk update terbaru yang saya tahu adalah 3 atau 2 bulan yang lalu itu. Ya. Ketika nenek saya positif corona, itu untuk rumah sakit yang bukan rujukan itu semacam lepas tangan. Mungkin setelah saya mempelajari banyak hal, kita itu bisa nelpon gugus COVID itu bisa, dan nelpon ambulan itu bisa, dan itu juga. Tapi apakah membantu? Tidak. Virus corona, ya, yang bertanggung jawab atas virus corona itu nggak cuma pemerintah dan juga tim medis, ya kan? Ketika kamu sakit, ya kamu harus pahami bahwa kamu juga bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Saya waktu itu sempat kena corona. Itu saya akan langsung ditelepon, ya kan? Saya akan langsung di tracing. Waktu itu karena nenek meninggal karena corona ya, jadi saya nggak lapor apa-apa, saya sudah dikepung. Kembali lagi ya tadi ya, itu lumayan. Kayak misalnya kalau kamu isolasi di rumah, makanan itu yang ngurusi juga dari pemerintah Surabaya ya. Kamu dikirimi makan 1 hari 3 kali. Kalau menurut kakak sendiri, mencegah untuk mengatasi, apalagi untuk mengobati kena COVID-19 gitu loh. Nah, untuk mencegah, baiknya kita itu mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Menurut saya, makanan saya selama saya hidup biasa dengan ketika saya terpapar virus corona itu lebih sehat saya waktu terpapar virus corona yang dikasih oleh pemerintah kan. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang bagaimana cara mengobati ya, ini memang bukan obat yang 100% secara 100% sembuh gitu ya, tapi secara teori buat mereka yang sudah pernah terpapar virus corona dan juga akhirnya sudah negatif, itu bisa mendonorkan plasma darahnya ke PMI 2 minggu sekali. Karena di dalam plasma darah itu terdapat antibodi. Iya, makasih Kak atas waktunya, luar biasa banget. Saat ini ialah masa yang sukar, tidak hanya dialami oleh diri sendiri, melainkan semua orang yang ada di dunia ini, yaitu akibat dari pandemi COVID-19. Tidak ada yang menduga, tidak ada yang tahu kapan terjadinya, tidak ada yang dapat memprediksinya, dan semua ini datang dengan tiba-tiba. Akan tetapi di situasi ini bukan berarti kita harus melakukan semuanya sendiri, melainkan kita harus bergandeng tangan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Tidak hanya pemerintah, tenaga medis, para relawan yang bekerja mengorbankan segala waktunya demi merawat pasien COVID-19, tetapi juga kita pribadi harus memiliki kesadaran bahwa kita harus menjaga diri kita sendiri demi orang yang kita cinta, orang tua kita. Saya sangat berterima kasih kepada mereka yang membantu,
berjuang, mengorbankan segala tenaganya. Namun saat ini saya hanya bisa menyampaikan pesan kepada teman-teman semua, kepada orang yang menonton video ini, bahwa kita harus mengikuti protokol yang ada. Kita harus jaga jarak, kita harus memakai masker dengan benar, kita harus memilih masker yang efisien untuk menjaga diri kita. Kita harus membuang kebiasaan lama kita. Kita harus rajin mencuci tangan setelah berpergian. Kita harus menjaga kebersihan makan kita. Buat apa? Buat diri kita dan teman-teman orang-orang yang kita cintai. Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan sebelumnya dengan seseorang yang pernah terkena virus COVID-19 ini dan sekarang sudah dinyatakan negatif, bahwa dia berpesan, yaitu jagalah dirimu baik-baik. Tidak hanya kamu, tidak hanya tenaga medis yang berusaha, tetapi kita semua. Saya juga berterima kasih banyak buat Pak Heru yang telah membimbing saya sampai saat ini, meskipun hanya secara online, tetapi saya dapat menerima maknanya itu dengan baik. Saya juga berterima kasih sekali dengan teman-teman saya yang walaupun kita hanya berkenalan secara online, tetapi semoga kelak nanti kita bisa menjalin relasi dengan baik. Kita bisa bekerja sama dengan baik di masa yang akan datang. Kita harus semangat, kita sama-sama berjuang, tidak kamu saja, tetapi kita semua. Kita pasti bisa. Sekian video dari saya. Semoga semua ini bermanfaat buat kalian semua yang telah menonton video ini.